Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kami akan menyampaikan rangkuman selama sidang tersangka Kuat Ma'ruf dan Rizky Rizal, serta hasil dari sidang putusan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kuat Ma'ruf dinyatakan bersalah usai terseret dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang melibatkan majikannya FS dan PC. Kuat melanggar pasal 338 Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan divonis hukuman 15 tahun penjara lebih tinggi dari tuntutan JPU sebelumnya dengan 8 tahun penjara. Kuat Ma'ruf dicurigai atas beberapa tindakan janggal, seperti saat ia mengejar Yosua menggunakan pisau dapur di Magelang, membawa pisau ke rumah pribadi FS di Saguling, hingga turut serta dalam isolasi di Duren 3 meskipun saat itu ia tidak menjalani tes PCR sebelumnya. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Kuat Ma'ruf sempat bertemu FS di lantai 3 rumah Saguling. Hal itu memperkuat cerita PC mengenai perbuatan Yosua selama di Magelang. Diketahui, PC menyebut Brigadir J melakukan pelecehan kepada dirinya di Magelang dan menceritakan kejadian tersebut kepada FS sehari setelah sampai di Saguling. Kedatangan Kuat Ma'ruf ke Saguling juga menimbulkan tanda tanya. Pasalnya, Saguling merupakan kediaman pribadi FS, sehingga hakim menilai janggal apabila asisten maupun ajudan mengakses hingga lantai 3 di kediaman pribadi sang jenderal. Selanjutnya, Kuat Ma'ruf juga disebut turut membawa korban ke tempat kejadian perkara atau TKP penembakan bersama terdakwa lain, yakni Rizky Rizal dan Richard Eliezer alias Barada E, serta Ferdy Sambo. Kuat berada di barisan Rizky atau di belakang barisan Sambo dan Eliezer. Menurut keterangan anggota majelis hakim, Morgan Simenjuntak mencerminkan sikap terdakwa tidak lain dan tidak bukan bahwa terdakwa telah menghendaki serta mengatur sekaligus menunjuk adanya kesengajaan untuk maksud menghilangkan nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Sejumlah tindakan Kuat Ma'ruf di persidangan juga melibatkan tuntutannya. Ia dinilai tidak sopan selama persidangan. Kuat juga dinyatakan berbelit-belit saat memberi keterangan hingga disebut tak mengakui dan menyesali tindakannya, sehingga menyulitkan proses penuntasan kasus. Namun, hakim memberi pertimbangan keringanan penjara Kuat Ma'ruf di antaranya lantaran Kuat Ma'ruf dianggap masih memiliki tanggungan keluarga. Menariknya, dalam persidangan tersebut, Kuat Ma'ruf justru tak nampak tegang. Ia memberikan gestur finger love sebelum sidang dimulai. Saat sidang berakhir dan ia diberi putusan hakim, Kuat justru memberi gestur 3 jari atau yang kerap disebut salam metal. Terlepas dari hal itu, hukuman vonis yang diberi majelis hakim terhadap Kuat Ma'ruf lebih berat dibanding putusan JPU sebelumnya. Kuat Ma'ruf dituntut 8 tahun penjara dan kini ia divonis bui selama 15 tahun. Rizky Rizal alias RR ini menjalani sidang putusan sesaat setelah pembacaan vonis dari Kuat Ma'ruf. Majelis hakim menyatakan bahwa RR bersalah atas kasus pembunuhan Brigadir Joshua, di mana Rizky Rizal divonis hukuman penjara selama 13 tahun dan dijerat pasal 340 KUHP JUNCTO 55 ayat 1 ke 1, yaitu menyangkut unsur kesengajaan dalam kasus tersebut. Nah, hakim meyakini bahwa RR terbukti atas unsur kesengajaan dalam kasus pembunuhan dari Brigadir J. Seperti saat ia mengamankan senjata milik korban yang berada di kamar ADC. RR juga disebut menutup akses keluar bagi Yosua. Nah, selain itu, RR disebut terlibat pula dalam pemanggilan Richard Eliezer atau Barada E ke lantai 3 rumah Saguling untuk mendapatkan arahan dari FS atau Ferdy Sambo. Nah, padahal pada waktu itu RR ditugaskan menjaga anak Ferdy Sambo di Magelang. Nah, saat peristiwa penembakan terjadi, Rizky Rizal diyakini berada dalam barisan terdakwa yang lain seperti Ferdy Sambo, Richard Eliezer, dan Kuat Ma'ruf. Nah, RR disebut berada di barisan yang sama dengan Kuat Ma'ruf
dan berada di belakang Eliezer dan Sambo. Nah, hal yang memberatkan vonis dari Rizky Rizal diantaranya adalah bahwa ia dinilai mencederai institusi Polri atas tindakannya. Nah, sama seperti terdakwa sebelumnya, Majelis Hakim menyatakan RR juga dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sehingga menyulitkan proses peninjauan hukumnya. Nah, vonis hukuman Rizky Rizal lebih berat dibanding putusan jaksa penuntut umum atau JPU, yaitu dengan tuntutan penjara selama 8 tahun. Nah, kini Rizky Rizal dijatuhi hukuman 13 tahun penjara. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari keterlibatan dari Rizky Rizal dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.